Jawa Timur memiliki beragam potensi sumber daya alam melimpah hingga sumber daya manusia yang mumpuni yang membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus tumbuh signifikan. Di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi secara year on year pada triwulan 3 tahun 2023 tumbuh 4,86% dibandingkan triwulan 3 tahun 2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 30,84%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Januari sampai September 2023 secara situasi mencapai 5,2%. Pak Kepala BKPM RI juga menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi dari PMA Jawa Timur ini masih nomor 3. Yang tadi belum tersampaikan kalau pertumbuhan investasi PMDN se-Jawa, Jawa Timur sesungguhnya sudah nomor 1. Urusan investasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang modalnya triliunan, investasi kawasan industri triliunan, bahkan billion of dollars masuk, pabrik-pabrik besar. Ini bisa menjadi sebuah terobosan yang luar biasa gitu dari PTSP, bagaimana kita harus menjawab tantangan masa depan. Realisasi investasi menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Di Jawa Timur, pada triwulan 3 2023, pertumbuhan realisasi investasi Q2Q meningkat 25,1%, sementara nasional tumbuh sebesar 7%. Realisasi penanam modal asing atau PMA Jawa Timur pada triwulan 3 2023 meningkat 7,3% dengan share 41,6%. Sementara penanam modal dalam negeri atau PMDN meningkat sebesar 41,9% dengan share 58,4%. Sedangkan pertumbuhan realisasi investasi triwulan 3 secara year on year meningkat 50,2%, sementara nasional tumbuh sebesar 21,6%. Jawa Timur bahkan masuk dalam top 5 realisasi investasi triwulan 3 2023, yaitu urutan nomor 3 dibandingkan provinsi lain di Indonesia dengan nilai realisasi investasi mencapai 38,9 triliun rupiah. Namun secara rinci, realisasi investasi PMA menduduki peringkat 6 dengan nilai 16,2 triliun. Sedangkan PMDN berada di peringkat 2 dengan nilai 22,7 triliun. Investasi memegang peran penting dalam perekonomian. Kontribusi investasi selama ini selalu mencapai lebih dari 1/4 dari PDRB. Salah satu komponen perhitungan investasi dalam PDRB dikompulir melalui pelaporan pelaku usaha atas kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan atau dikenal dengan LKPM, Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Pelaporan LKPM yang valid menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait penanaman modal. DPM PTSP melakukan pendampingan LKPM, di mana pelaku usaha dapat memanfaatkan sebagai media konsultasi dan menyelesaikan permasalahan penanaman modal yang dihadapi. Sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pasal 173 Ayat 1 huruf C, yaitu hak akses kepada pelaku usaha diberikan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Selain itu, pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko Pasal 5 huruf C, yaitu setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Sedangkan pada pasal 32 ayat 1, pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan atau lokasi. Bahkan dalam peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 pasal 47 terkait sanksi administratif
berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan perizinan berusaha, dan atau kegiatan usaha. LKPM berpengaruh langsung pada nilai realisasi investasi, sehingga setiap pelaku usaha besar maupun kecil wajib menyampaikan LKPM secara berkala. Berikut merupakan tutorial atau alur penyampaian LKPM konstruksi. Pertama, klik menu pelaporan, kemudian laporan LKPM, lalu pilih buat laporan. Selanjutnya memilih KBLI atau bidang usaha yang akan dilaporkan. Pilih konstruksi untuk melaporkan LKPM konstruksi. Setelah itu, klik selanjutnya dan memilih tidak. Kemudian mengisi nilai realisasi pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin atau peralatan, serta lain-lain seperti jumlah karyawan, kategori permasalahan yang dihadapi, dan diberi keterangan permasalahan. Setelah itu dipilih simpan. Selanjutnya mengisi penanggung jawab LKPM dari pelaku usaha. Kemudian klik disclaimer, lalu kirim laporan. Kemudian bisa melihat status LKPM yang sudah dikirim dan muncul hasil pelaporan LKPM. Untuk itu, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan upaya jemput bola dan pendampingan ke lokasi para pelaku usaha. Seperti yang dilakukan pada PT Sunpower Ceramics di Jalan Ngoro Industri, Mojokerto, yang saat ini telah melakukan proses konstruksi perluasan pabrik. Perluasan yang dilakukan PT Sunpower Ceramics berupa penambahan berupa bangunan dari 3 line menjadi 5 line, sehingga lapangan kerja nantinya juga akan meningkat. PT Sunpower Ceramics ini bergerak di bidang produksi keramik dan granit, baik lantai maupun dinding. Perusahaan yang berdiri pada 2010 ini, walaupun dihadapkan dengan perekonomian yang tidak stabil, namun terus berdiri dan menambah nilai investasi yang lebih besar. Bahkan, saat ini karyawan PT Sunpower Ceramics telah mencapai 700 orang dengan luasan lahan pabrik 8,3 hektar. Jawa Timur menjadi salah satu tujuan investasi yang potensial dan prospektif saat ini. Mari kita dukung melalui laporan kegiatan penanam modal yang tertib agar kegiatan usaha dan iklim investasi di Jawa Timur menjadi semakin menarik di mata investor. Ayo berinvestasi di Jawa Timur.